Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, kita masuk pada ad-dhamairu. Bentuk isim dhamir, ad-dhamair atau kata ganti, maaf. Kata ganti. Kata ganti itu apa sih? Kata ganti bisa merujuk pada kata ganti orang ketiga, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang pertama. Dari contoh di situ ada huwa. Di situ adalah salah satu bentuk kata ganti orang ketiga yang penggunaannya ditujukan untuk orang laki-laki yang jumlahnya 1. Adapun untuk contoh nomor 2, anta itu berupa kata ganti orang kedua atau orang yang diajak bicara laki-laki dalam jumlah 1. Adapun untuk nomor 3, ana adalah kata ganti orang pertama yang maknanya adalah saya. Tak ulangi, untuk nomor 1, huwa yang mempunyai makna dia laki-laki sebagai kata ganti orang ketiga. Anta yang maknanya adalah kamu laki-laki sebagai kata ganti orang kedua. Ana adalah yang bermakna saya, itu berupa kata ganti orang pertama. Terus masuk lagi contoh nomor 4, jahaz tu, saya menyiapkan. Kata ganti yang terdapat pada kata jahaz tu adalah dhamir tu sebagai orang kata ganti orang pertama. Terus nomor 5, innana, kata ganti orang pertama tetapi menyertakan dengan yang lain. Inna dirangkai dengan na, itu adalah kata ganti orang pertama tetapi menyertakan orang lain. Maknanya adalah sesungguhnya kita. Terus na untuk contoh nomor 6 fungsinya sama seperti nomor 5. Ini dulu aja penjelasan dari kaidah berikut ini. Dhamir adalah kata ganti yang menunjukkan orang ketiga seperti hiya, huma, hunna, huwa, huma, dan hum. Atau bisa juga sebagai kata ganti orang kedua seperti anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ataupun kata ganti orang pertama, ada 2, ana dan nahnu. Sekarang macam-macam dhamir. Ada istilahnya dhamir itu ada 2 macam, dhamir mustatir atau yang tersimpan dan dhamir baris. Dhamir baris itu dhamir yang tampak. Adapun pembagian dhamir baris tersebut ada 2 macam lagi, dhamir muttasil dan dhamir munfasil. Yang menjadi pembahasan kita adalah masuk ke dhamir baris yang terbagi ada 2, muttasil dan munfasil. Langsung masuk ke sini. Kita masuk ke dhamir munfasil dulu aja. Dhamir munfasil, intinya apa sih dhamir munfasil itu? Dhamir yang terpisah dari kata sebelumnya atau dari kata sesudahnya, atau bisa dikatakan sebagai dhamir yang bisa berdiri sendiri. Sering kita tahu dalam hafalan tasrifan ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Terus ada iya, hu, iya, huma, iya, hum, iya, ha, iya, huma, iya, hunna, iya, ka, iya, kuma, iya, kunna, iya, iya. Nah, itu namanya dhamir munfasil yang artinya apa? Bisa terpisah sendiri, bisa berdiri sendiri. Sekarang adapun
Sebagai pengantar dulu, dhamir bisa melekat pada baik berupa isim. Isim itu kata benda, dhamir bisa melekat pada kata benda, atau bisa juga melekat pada kata kerja, atau bisa juga melekat pada huruf. Contoh kata ganti yang melekat pada isim atau yang melekat pada kata benda, sering kita dengar ucapan kitabuhu, bukunya, kitabuki, buku kamu perempuan, kitabi, buku saya. Itu namanya kata ganti yang melekat pada isim. Ataupun kata ganti yang melekat pada fi'il, umpamanya yu'allimuhu, mengajarkannya, yu'allimuna, mengajarkan kita, yu'allimuka, mengajarkan kamu. Itu namanya dhamir yang melekat pada fi'il. Terus dhamir yang melekat pada huruf, contohnya fihi, alaihi, terus bihi, bika, fika, alaika. Itu namanya dhamir yang melekat pada huruf. Itu ya. Yang penting adalah kita mengetahui bahwa dhamir mutasil, dhamir munfasil, dhamir yang bisa berdiri sendiri. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum. Sekarang kita tunjukkan artinya. Huwa, dia laki-laki satu. Huma, dia laki-laki dua. Hum, mereka laki-laki. Hiya, dia perempuan satu. Huma, dia perempuan dua. Hunna, mereka perempuan. Itu masuk pada kata ganti orang ketiga. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Terus anta, kamu laki-laki satu. Antuma, antuma, kamu laki-laki dua. Antum, kalian laki-laki. Anti, kamu perempuan satu. Antuma, kamu perempuan dua. Antunna, kalian perempuan. Terus itu semuanya masuk ke kata ganti orang kedua atau orang yang diajak bicara. Terus ada ana, saya, nahnu, kita. Kita adalah orang pertama tetapi menyertakan dengan yang lain. Itu ya terkait kata ganti. Sekarang kita belajar di sini. Dhamir yang biasa familiar yang muncul dalam pembelajaran bahasa Arab, cukup istilahnya ada ana, saya, anta, kamu perempuan, ana, saya, anta, kamu laki-laki, anti, kamu perempuan. Itu yang sering keluar. Terus huwa, dia laki-laki, hiya, dia perempuan, antuma, kalian berdua, huma, dia berdua, huma, dia berdua, tetapi untuk muannas. Untuk huma antara mudzakkar dan muannas sama. Jika kita menemui dhamir munfasil atau dhamir yang terpisah sendiri, maka kata setelahnya harus menyesuaikan, kata kerja setelahnya harus menyesuaikan. Umpamanya ana adrusu diawali oleh alif, ana itu saya, maka kata kerjanya harus menyesuaikan. Adrusu. Anta, kita tahu bahwa kamu laki-laki, maka adrusu berubah menjadi tadrusu. Sedangkan untuk anti, tadrusina. Huwa yadrusu. Terus untuk hiya tadrusu, antuma tadrusani, huma yadrusani, huma tadrusani. Itu ya. Terus untuk yang kata yang kedua, intinya malah di sini, dalam kolom di sini, ketika kita bisa membedakan mana perbedaan penggunaan fi'il isim dhamir yang melekat pada bentuk kata kerja. Ada contoh taqra.
karena dhamir di atasnya adalah anta. Sekarang kita isikan pada kolom yang ini, maka bunyinya adalah aqra'u. Terus untuk kolom yang sini anti taqra'ina. Untuk kolom yang sini yaqra'u. Terus untuk kolom yang ini taqra'u. Untuk yang kolom ini taqra'ani. Untuk yang kolom sini yaqra'ani. Untuk kolom yang sini taqra'ani. Intinya malah di situ. Yang penting kita bisa membedakan antara dhamir muttasil yang tersambung dengan atau yang melekat dengan dhamir munfasil yang terpisah sendiri. Sedangkan di atas ini adalah semuanya dhamir munfasil atau dhamir yang bisa berdiri sendiri. Terus yang di sini ada kata tuhafidina yang di sini di bawah anti. Maka kita isikan yang di sini adalah uhafidu. Di sini tuhafidu. Tuhafidina. Ada yang ini yuhafidu. Yang di sini tuhafidu. Yang di sini tuhafidoni. Yang di sini yuhafidoni. Yang di sini adalah tuhafidoni. Begitu juga dengan kalimat-kalimat setelahnya. Ada kata yukhalifu di sini, maka kita coba diurutkan dalam kolom pertama. Ukhalifu. Di sini ya, tukhalifu. Di sini ya, tukhalifina. Kalau ini yukhalifu, sini tukhalifu. Terus ini tukhalifani. Yang di sini yukhalifu. Yang di sini adalah tukhalif. Yang di sini adalah yukhalifani. Yang di sini tukhalifani. Itu ya penjelasan sedikit dari tentang isim dhamir. Begitu juga yang ini. Nah, ya masuk ke soal dulu aja. Ana usyahidu televizun ma'akhi qalilan thumma saya menonton televisi. Kata yang perlu dicermati adalah kata usyahidu. Saya menonton. Ana usyahidu. Kalau di sini disuruh ganti anta, maka anta tusyahidu. Bunyinya sama di sini. Hiya tusyahidu. Anti tusyahidina. Antuma tusyahidani. Nah, ini sama seperti penjelasan di atas. Ana aqra'u, saya membaca. Kalau di sini ada kata ganti dia, maka kata setelahnya, fi'il setelahnya harus mengikuti atau menyesuaikan. Huwa yaqra'u. Di sini anti taqra'ina. Antuma taqra'ani. Anta taqra'u. Itu ya. Di sini juga harus menyesuaikan juga. Huwa yaqra'u durusihi wa yaktubuha fi ghurfatihi. Anti sekarang. Anti taqra'ina durusaki wa taktubinaha fi ghurfatiki. Antuma taqra'ani durusakuma wa taktubaniha fi ghurfatikuma.
anta taqra'u durusaka wa taktubuha fi ghurfatika. Ini adalah bentuk isim dhamir. Terima kasih, mohon maaf penjelasannya apabila masih ada kekurangan.